Di awal film, kita diperlihatkan Amerika yang sekarang sudah antah berantah. Akibat peperangan yang sangat dahsyat, seluruh masyarakat di tempat ini telah membangun benteng yang sangat tinggi dan terbagi kepada 5 kelompok. Are an erudite. Amity farm the land. Candor value honesty and order. And then there's Dauntless. There's our soldiers. It's abnegation. The others all call us stiffs and feed the factionless. Seluruh masyarakat yang ada di balik dinding terbagi pada 5 kelompok, dari mulai ilmuwan, petani, hakim, polisi, dan orang penolong, termasuk juga gembel ada di dalamnya. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan seorang wanita muda. Dialah wanita yang bernama Beatrice Pior, yang sekarang sudah menuju dewasa, akan melakukan uji tes untuk memilih kelompoknya sendiri. Today, I take the test. For my brother Caleb, it's easy. Let me help you with that. Am I smart, kind? Am I honest, selfless, or brave? Singkat cerita, seluruh anak remaja yang sekarang menginjak dewasa, di mana mereka akan dites secara alamiah untuk bisa memilih kelompoknya sendiri. Namun sebelum itu, mereka akan dites sesuai kepribadian di dalam otak masing-masing. Beatrice yang masuk ke dalam sebuah ruangan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Tori. Dia adalah pembimbing tes untuk bisa memandu semua para peserta. I'm Tori. I'll be administering your test. What is it? Entah apa yang terjadi, di mana Beatrice berada di suatu tempat dan melihat bayangannya sendiri. Bukan hanya satu, tetapi banyak sekali. Tiba-tiba saja ada seekor anjing gila yang sekarang sedang menyerang Beatrice. Choose now, before it's too late. Sungguh tanpa diduga, Tori langsung tiba-tiba menyangkal bahwa Beatrice harus istirahat. Mengatakan bahwa dia mempunyai sebuah kelainan yang sangat langka, disebut dengan divergen. They call it divergent. It didn't work on you. Singkat waktu, malam pun telah tiba. Beatrice berkumpul bersama keluarganya dan kakaknya yang bernama Caleb Bayer. Dia adalah orang yang baru saja melakukan tes bersama Beatrice. Mereka adalah keluarga dari abnegation, atau disebut dengan kalangan orang baik yang suka menolong, di mana orang tuanya mengatakan untuk bisa berpikir untuk memilih faksi atau disebut dengan kelompok supaya mereka mengikuti orang tuanya. Beatrice, you also have to think of yourself. Selang beberapa hari kemudian, tibalah puncak untuk bisa memilih faksi ataupun kelompoknya masing-masing. Dari 5 faksi, semuanya telah berkumpul bersama para pemimpin. Salah satunya adalah seorang wanita yang bernama Janine Mitchell. Dia dari kalangan ilmuwan yang sekarang telah memimpin acara tersebut, mengatakan kepada seluruh para peserta untuk bisa mengikuti kata hatinya. Future belongs to those who know where they belong. Semua orang tua dan pemimpin faksi yang ada di tempat ini telah membawa seluruh anak mereka dan memilih kelompoknya masing-masing. Tidak sedikit mereka telah kehilangan anaknya. Erudite, Dauntless, Amity. Banyak di antara mereka telah kehilangan anak kesayangannya untuk bisa memilih kelompoknya masing-masing sesuai kata hatinya. Bahkan Caleb dan Beatrice meninggalkan orang tuanya. Erudite, Beatrice Pryor. Setelah sang kakak meninggalkan kelompok abnegation ataupun kelompok orang tuanya, di mana Beatrice pun telah mengikuti kata hatinya, dia pun telah meninggalkan kelompok orang tuanya. Dauntless, Sungguh keputusan yang tidak mudah, di mana mereka telah memilih kaumnya masing-masing atau kelompoknya masing-masing. Dan inilah keluarga mereka yang baru. Kedua orang tuanya Beatrice pun tidak terima
bahwa ternyata anaknya telah pergi. Beatrice yang sekarang memilih kelompok Dauntless atau kelompok para pejuang dan para polisi, di mana mereka adalah kelompok paling gila yang akan melindungi seluruh para warga, di mana mereka selalu melakukan aksi berbahaya. Hampir saja Beatrice ketinggalan kereta, dia pun langsung bertemu dengan seorang wanita yang bernama Christina. Dia adalah teman pertamanya di kelompok faksi Dauntless. Mereka pun langsung melaju ke suatu tempat untuk menuju markasnya Dauntless. Tanpa diduga, ternyata mereka harus bisa melompat ketika kereta melaju dengan sangat kencang di tengah-tengah ketinggian, di mana mereka pun telah berhasil, seluruh para peserta telah melompat. Kemudian mereka pun langsung berkumpul bersama ketua yang bernama Eric dan harus bisa meloncat dari gedung dengan ketinggian yang paling mengerikan. Someone's gotta go first. Who's it gonna be? Me. Pick a new one if you want, but make it good. My name's Triss. Welcome to Dauntless. Singkat cerita, seluruh para peserta yang sekarang sudah melompat, terlihat seorang pria yang bernama Ford. Dia telah memperkenalkan diri untuk menjadi seorang pelatih, di mana mereka masa percobaan. Karena Dauntless adalah seorang pejuang dan harus mengasah fisiknya supaya bisa menjadi seorang petarung yang sangat handal. Kemudian Ford langsung mengajak seluruh para peserta baru untuk bisa melihat kamarnya yang akan mereka huni selama pelatihan. Sampai toilet duduk pun telah berjajar di mana-mana. Ford langsung menyuruh kepada seluruh para peserta untuk berganti baju. Selang beberapa lama kemudian, seluruh para peserta baru Dauntless yang sekarang sudah berganti baju, mereka pun langsung dipersilakan untuk mengikuti makan siang bersama. Sambil perkenalan, mereka pun bertanya masing-masing dari manakah faksi ataupun kelompok asalnya. Namun Ford mengatakan bahwa sekarang mereka adalah seorang Dauntless. You're Dauntless now. Okay. Initiates, stand. Kemudian seluruh para pemimpin kelompok Dauntless langsung menyambut dengan hangat seluruh para peserta untuk bisa bergembira. Do us proud. Setelah sesi perkenalan antara junior dan senior, di mana Eric pun langsung datang sebagai pemimpin kelompok Dauntless, mengatakan bahwa jika seseorang yang gagal dalam pelatihan, maka akan diusir dari Dauntless dan akan menjadi gembel di luar sana. Dan ini adalah pelatihan yang sangat-sangat serius. You chose us. We get to choose you. You ready for some real fighting? Singkat cerita, setelah selang beberapa hari kemudian dalam pelatihan, tibalah saatnya mereka harus melakukan pertarungan antar satu sama lain. Yang sekarang Beatrice yang sudah berganti nama menjadi Triss, dia telah melakukan pertandingan pertama. Go. Sungguh tanpa diduga di mana Triss yang sekarang baru saja bertarung, posisinya berada di 32. Dia adalah hampir terakhir. Siapapun yang mempunyai posisi dari huruf merah, dia akan dibawa dan diusir dari Dauntless. Singkat cerita, semua para teman-temannya pun langsung membawa Triss untuk membuat tato. Ternyata disinilah ada Tori yang sedang melakukan pekerjaannya. Dan Tori yang telah mengetahui latar belakang Triss mengatakan dengan kecewa kenapa dia masuk dalam kelompok Dauntless. Made a mistake choosing Dauntless. Fit into a category they can't control you.
to stop? Singkat cerita, hari demi hari, di mana seorang wanita yang bernama Christina yang sekarang sudah dihajar habis-habisan dan diuji coba. If you get up, you're out. Come on, Chris. Time! Kemudian seluruh para pemimpin Dauntless tidak pernah mengenal lelah. Dengan begitu, Trish yang sekarang mempunyai sebuah keahlian satu persatu, dan dia sekarang sudah mulai lihai. Salah satu dari peserta yang sekarang tidak becus untuk bisa melempar pisau meminta kepada dirinya oleh Eric untuk bisa berdiri di depan target dan seseorang akan melempar pisaunya. Namun tiba-tiba saja Trish langsung mengajukan diri untuk mengganti seorang pria tersebut. Stop. Then it should be easy for you to take his place. Points for bravery, Stiff. Watch yourself. You do have a death wish. Singkat cerita, di mana sekarang Trish disambut oleh teman-temannya karena sudah menolong kawan lama. Seorang pria yang bernama Peter langsung mengatakan kepada Trish, di mana kelompok asal yang bernama Abnegation sekarang sedang membuat sebuah kerusuhan. Entah apa yang terjadi, mitos ataupun isu tersebut membuat Trish benar-benar kesal pada Peter. Sehingga tiba-tiba saja, di mana Jenny telah datang ke Dauntless. Prior. Beatrice, It's just Tris. if you ever need anything. That was weird. Singkat waktu kembali kepada pelatihan, Trish hampir saja dia berhasil menuju titik aman untuk bisa diterima dalam Dauntless. Namun sayang sekali, Trish harus bisa menghadapi Peter. Dia adalah peserta terbaik. Come on, Tris. Singkat cerita, keesokan harinya Trish yang baru saja terbangun, di mana Christina mengatakan bahwa dia telah pingsan seharian. Dan sekarang Trish telah dikeluarkan oleh ketua Eric karena dianggap telah mati. Namun dengan tekad yang sangat kuat, Trish pun langsung menyusul teman-temannya. Figured that I had to make it. Okay. Singkat cerita, pada pelatihan kali ini telah dibagi kepada dua kelompok. Masing-masing kelompok dipimpin oleh Ford dan Eric. Dan mereka harus bisa mengambil salah satu bendera yang ada di dalam musuh. Trish yang sekarang mempunyai rencana dia naik ke dalam biang lala yang sangat tinggi untuk bisa mengetahui di manakah kelompok Eric berada dan menyimpan benderanya supaya bisa diketahui dan mulai melakukan penyerangan. Disusul oleh Ford untuk bisa melindungi Trish di dalam ketinggian yang sangat mengerikan. Singkat waktu akhirnya mereka pun telah mengetahui di manakah posisi Eric berada. Tanpa basa-basi, Trish langsung melakukan penyerangan. Go, go! Go. Christina. Sungguh pertempuran yang sangat mengerikan. Trish yang sekarang sudah menjadi bintang dan dia pun telah menjadi seorang panutan seluruh para peserta. Kemudian seluruh para peserta dan senior mereka akan pulang ke markas menggunakan Flying Fox yang sangat tinggi. Dan satu persatu mereka telah melaju, meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi, memacu adrenalin. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian akhirnya Trish telah lolos, berhasil mendapatkan ujian dan diterima dari Dauntless.
Semua orang yang masuk dari Dauntless pun telah diterima dengan baik. Seseorang yang telah keluar harus menjadi gembel ataupun tidak mempunyai faksi, dan itu diusir secara mentah-mentah. Semuanya pun telah bersorak dan ada orang yang telah bersedih. Triss masuk ke dalam kategori diterima. Mereka pun langsung masuk ujian kedua. Kemudian esok harinya Triss bersama para peserta yang lain yang telah diterima untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Namun tiba-tiba saja seseorang telah membuat sesuatu untuk bisa memanggil dirinya. Ternyata itu adalah ibu tercinta. Ibunya mengatakan apakah dia mempunyai sebuah hasil ujian yang tidak jelas atau disebut dengan divergent. Divergent. Tell anyone. You can't tell your friends, your instructors. You can't trust anyone. Why? They're scared of you. Are you thoughtless? Hey! Let's go. Singkat waktu ujian pun telah berlalu, satu persatu pun langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. For yang sekarang memandu ujian ini untuk bisa mengetahui siapakah Triss sebenarnya, menyuntikkan sebuah serum supaya Triss berada di alam bawah sadar dan dia akan mengetahui siapakah Triss sebenarnya. Setelah serum itu masuk ke dalam tubuh Triss, tiba-tiba saja dia berada di suatu tempat dan ada beberapa burung yang sekarang sedang menyerang Triss secara bertubi-tubi. This isn't real. Sungguh tanpa diduga, ternyata Triss adalah salah satu peserta yang telah menyelesaikan hanya 3 menit saja. Biasanya satu peserta paling cepat adalah 20 menit, tetapi Triss ini berbeda, sehingga percobaan pun terus diuji. Singkat waktu hari demi hari, Triss yang sekarang sedang diuji oleh For, dia mempunyai sebuah kecurigaan yang sangat lain, bahwa Triss mempunyai sifat 5 kelompok ataupun 5 faksi tersebut. Dia adalah orang yang paling spesial. Don't break the glass like that. Kemudian suatu ketika di mana Triss langsung bertemu dengan Tori, dia mengatakan jangan pernah mengatakan kepada siapapun bahwa Triss adalah Divergent, karena seseorang akan memburunya. Mendengar informasi dari Tori, akhirnya Triss langsung masuk dalam kelompok Erudite untuk bertemu dengan Caleb kakaknya, dia yang telah memilih menjadi kelompok ilmuwan. Triss mengatakan bahwa dirinya dalam bahaya, meminta alamat keluarganya untuk bisa kembali. Namun tidak bisa seperti itu karena faksi di atas keluarga. It's not. There are liars here. They're I think you should go. faction before blood. Yeah. Singkat cerita, di pagi hari, Triss yang telah kembali ke Dauntless tiba-tiba saja di mana For telah datang kepada Triss yang telah mengetahui latar belakang dirinya. For yang akan menyelamatkan Triss, dia langsung mengatakan untuk bisa melatih Triss supaya bisa menjadi seorang Dauntless dan sifat Divergent yang dimana dia tidak diketahui oleh siapapun dan harus dilatih. I'm not gonna let that happen. Kemudian For yang sekarang membawa Triss ke ruangan pelatihan supaya bisa mengikuti apa yang telah menjadi prosedur Dauntless. Kemudian For mengatakan bahwa dia pun akan masuk ke alam bawah sadar supaya bisa memandu Triss, di mana dia harus mengikuti apa yang harus dilakukan sebagai kelompok Dauntless. Setelah disuntikan, akhirnya mereka berdua di dalam suatu tempat untuk bisa memecahkan semua masalah. For langsung mengingatkan kembali Triss, dia harus bertindak sebagai Dauntless. Do everything the way a Dauntless would do it. Fear confinement. Take your time. Satu persatu semua tantangan yang ada di dalam alam bawah sadar, Triss bersama For sekarang sedang melakukan penyesuaian supaya dia mengikuti sesuai dengan prosedur Dauntless.
di mana mereka harus bisa menyelesaikan masalah tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat untuk bisa bertahan hidup, karena bisa jadi di dalam alam bawah sadar pun mereka bisa meninggal dan harus dengan kekuatan yang sangat penuh. Singkat cerita, selesai melakukan pelatihan, di mana Trish bertanya kepada Thor kenapa dia melakukan hal seperti itu. Dengan tanpa basa-basi, Thor pun pernah mengalami apa yang selalu dilakukan oleh Trish, namun dia berhasil dan diterima oleh Dauntless tanpa siapapun mencurigai. Bahkan dia menuliskan sebuah tato di balik punggungnya. Karena sudah membuka baju, akhirnya mereka pun kepalang langsung. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, Thor yang sekarang membawa Trish ke suatu tempat di mana seluruh para ilmuwan sekarang mengembangkan sebuah serum, dan itu adalah serum untuk mengendalikan pasukan yang telah dikirim menjadi serumnya adalah Dauntless. Ketika itu juga mereka pun langsung dipanggil di mana hari penentuan. Trish dan bersama para peserta yang lainnya akan diuji di tahap akhir. Apakah dia akan lulus menjadi seorang Dauntless atau diketahui bahwa dia adalah The Virgin? Maka uji coba pun dimulai. Singkat waktu, alam bawah sadar yang bisa disaksikan oleh semua orang, di mana Trish harus bisa bertindak sebagai Dauntless, bukan The Virgin yang mengetahui bahwa ini adalah tidak nyata. Dan di mana Trish pun harus bisa melakukan dengan semua tahap-tahapan sesuai Dauntless, sesuai apa yang menjadi prosedur. Namun ketika dia masuk ke dalam sebuah ruangan dengan keterbatasan, Trish langsung berpikir bahwa dia harus menutup lubang air sampai dia berganti ke sebuah tempat di mana Thor yang sekarang mengajak Trish untuk bercocok tanam. Stop. Thor. You did well. One final test. Sungguh tanpa diduga ketika Trish telah sadar di mana dia harus bisa membunuh kedua orang tuanya sebagai tanda kelulusan. Sungguh mengerikan sekali di mana Trish yang sekarang baru tersadar di dunia nyata, semuanya yang sekarang sudah lulus bersama para senior dikumpulkan di suatu tempat untuk diberikan alat pelacak. Karena mereka akan melakukan patroli ke seluruh benteng. Dan ternyata ini adalah sebuah pengalihan saja supaya semua para pasukan bisa dikendalikan. Selang beberapa lama kemudian, di mana Trish bersama kawan-kawannya pun langsung bertindak sebagai robot. Akan tetapi Trish yang sebagai The Virgin, dia telah mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang paling mengerikan. Bahkan ada salah satu The Virgin yang lain yang tidak sadar dan langsung dibunuh. Trish yang mengetahui semua taktik dari Dauntless, di mana mereka pun langsung bertindak dan sekarang mencari keberadaan Thor untuk bisa mengetahui di manakah dia berada. Setelah menyusun beberapa lorong kereta, akhirnya Thor telah ditemukan. Ternyata dia pun adalah The Virgin. Sungguh tanpa diduga, ternyata hanya The Virgin sajalah yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Yang sekarang seluruh pasukan Dauntless menyerang Abjuration untuk bisa menemukan di manakah The Virgin yang lain berada. Trish yang sekarang masuk ke dalam rumah lamanya untuk bertemu dengan orang tua. Namun sayang sekali tidak ditemukan siapapun. Tengah-tengah perjalanan, Eric langsung memberikan sebuah aba-aba. Apakah Thor ini masih sadar? Say goodbye, asshole. Goodbye. The stiff? You can't let a single divergent slip through. Might be overestimating my character. Drop your weapons. Sungguh disayangkan sekali akibat kelakuannya akhirnya Trish dan Thor pun telah ketahuan. Di mana Janine mengatakan bahwa seluruh The Virgin harus dimusnahkan. Karena itu adalah orang yang tidak bisa diatur. Sehingga mereka berdua pun dibawa ke suatu tempat. We will restore the peace. And what if you're wrong? Bring him with us.
Kemudian akhirnya Trish dan Force sekarang dipisahkan untuk dibawa ke suatu tempat, di mana Trish dibawa ke belakang rumah untuk bisa dieksekusi dan ditembak mati. Lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga, ternyata ibunya langsung datang untuk menyelamatkan Trish. Mereka pun langsung membawa senjata untuk bisa keluar dari tempat ini, di mana ternyata bahwa ibunya asalnya adalah Dauntless dan sekarang harus bisa menyelamatkan putrinya. Sungguh tanpa diduga, di mana sang ibu tercinta malah tertembak. Dia pun harus bisa menghembuskan nafas terakhirnya. Tanpa ada pilihan lain, Trish yang sekarang sedang terpojok, akhirnya dia pun harus pergi meninggalkan sang ibu tercinta. Where's my father? Your mother? Singkat cerita, Trish langsung bertemu dengan sang ayah bersama kelompok abduction yang lain yang sekarang sedang bersembunyi, mengatakan bahwa seluruh pasukan Dauntless telah dipengaruhi oleh seseorang dan di mana mereka harus bisa menyadarkannya. Wake him up. I need to get into Dauntless. I can get us in there. What now? There's a net at the bottom. Singkat cerita, sampai di markasnya Dauntless, di mana Trish harus bisa masuk ke dalam sebuah ruangan kontrol. Kemudian Peter langsung diancam untuk bisa bertanya di manakah ruangan kontrol. Where are they controlling it from? Singkat waktu, Trish bersama kakaknya Caleb dan orang tuanya, mereka pun langsung masuk ke dalam sebuah ruangan kontrol yang sekarang benar-benar dijaga ketat oleh semua pasukan. Tanpa basa-basi, sang ayah langsung menyerah. Dad, no. Sungguh tanpa diduga, sang ayah pun harus bisa menghembuskan nafas terakhirnya di tempat ini. Karena perjuangannya tidak boleh sia-sia, akhirnya Trish pun langsung melanjutkan untuk bisa menghentikan seluruh kendali, supaya dia bisa menyelamatkan seluruh sukunya yang bernama Abjuration, yang sekarang dikuasai oleh para ilmuwan. Kemudian tiba-tiba saja Trish telah melihat Force. He can't hear you. Entah apa yang terjadi, Force sekarang sudah tidak sadarkan diri dan dikendalikan oleh Janine, di mana Janine mengatakan kepada Trish bahwa dia telah mengembangkan sebuah serum untuk bisa mengendalikan Divergent. Dan sekarang di mana Force langsung menyerang Trish. It's me. Finish it. Ketika Trish langsung mengancam kepada Janine untuk bisa mematikan seluruh alat pengendali yang telah disuntikan kepada seluruh pasukan Dauntless. Namun Janine rela mati, dia tidak akan pernah melakukan hal tersebut. I'm Divergent. Setelah mendapatkan rencana di mana si Janine telah disuntik untuk bisa dikendalikan, akhirnya program itu langsung dihapus oleh dirinya. Seluruh para pasukan Dauntless pun telah tersadar dan semua orang pun telah selamat, sehingga Janine langsung marah.
Namun sayang sekali, seluruh para pasukan Dauntless yang telah bersekongkol dengan Janine, di mana mereka pun langsung menyerang dengan persenjataan yang sangat lengkap. Dan Trish bersama kawan-kawannya pun harus keluar dari tempat ini, pergi menjauh untuk bisa menyelamatkan diri. They loved you, Trish. Trish, For bersama Caleb dan 2 orang yang lainnya telah keluar dari perbatasan untuk bisa melakukan persiapan dan menyelamatkan semua orang. Tomorrow we may have to fight again. We'll jump. Ya, sayang sekali Divergent harus tamat di tempat ini. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia TDAGC? Langsung saja tulis di kolom komentar. Tetapi tenang saja, karena sequel dari film ini ada lanjutannya. Karena Trish dan For harus bisa memerangi Janine, di mana Janine sekarang kita mengetahui belum mati. Seluruh para anak buahnya bersama konco-konconya yang mempunyai persekongkolan antar faksi, di mana mereka akan menguasai seluruh kehidupan yang ada di dunia yang sekarang sudah antah berantah dan menjadi sumber daya yang sangat mengerikan untuk menguasai dunia, sehingga mereka pun akan menghalalkan segala cara untuk bisa menguasai umat manusia. Apakah Trish dan For bisa menyelamatkan kelangsungan hidup manusia dan tidak akan bisa dikendalikan oleh siapapun? Divergent, di mana mereka tidak bisa dikendalikan karena mempunyai sistem otak yang berbeda, sehingga dialah para Divergent inilah orang yang paling diharapkan untuk bisa mengendalikan dunia dengan keadaan damai kembali. Kita akan saksikan di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan sampai ketinggalan di sequel selanjutnya hanya bersama TDAGC dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.